Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum statistik industri. Dalam praktikum statistik industri ini terdiri dari 7 pertemuan. Oke. Yang pertama, kita membahas tentang konsep dasar statistik. Statistik merupakan ilmu yang mengulas mengenai perencanaan, pengumpulan, pengklasifikasian, menganalisis, serta mempresentasikan data untuk pengembalian keputusan yang valid dan sehingga dapat berfungsi bisa menjadi dasar pengembalian keputusan yang tepat. Fungsi statistik terdiri dari 5. Yang pertama, menggambarkan data. Kedua, menyederhanakan data. Ketiga, teknik untuk perbandingan. Keempat, mengukur besaran dari suatu gejala. Yang terakhir, menentukan hubungan cause effect atau sebab akibat. Nah, peranannya menentukan jumlah sampel yang akan digunakan pada suatu data dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai ujian reliabilitas dan validitas. Ketiga, sebagai sajian data yang komunikatif. Terakhir, alat analisis data dan hipotesis. Jadi, untuk konsep dasar statistik itu hanya perkenalan saja mengenai statistik itu apa. Dan pada pertemuan pertama ini kita juga ada perkenalan mengenai aplikasi yang akan digunakan pada praktikum statistik ini, yaitu aplikasi SPSS. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca di modul atau kalian bisa lihat pada modul. Oke, next. Pertemuan 2 kita membahas tentang analisa pasar dan kebutuhan konsumen. Analisa pasar dapat diartikan sebagai cara atau teknik dalam melihat akan kebutuhan konsumen yang dibutuhkan dengan cara melihat tren penjualan, strategi bersaing, sampai dengan konsep pemasarannya. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar dapat berupa virtual maupun fisik. Pemasaran diartikan sebagai cara sebuah perusahaan dalam menjajakan pokok atau menjajankan pokok yang dibuatnya. Ada 5 tahap kebutuhan aktualisasi diri dalam proses pembelian. Pertama, timbulnya kebutuhan. Kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluasi perilaku. Keempat, keputusan untuk membeli. Terakhir, perilaku setelah pembelian dilakukan. Nah, jadi dalam statistik kenapa sih kita membahas tentang analisa pasar gitu ya? Karena dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil output yang diterima dalam pertemuan kedua ini adalah mahasiswa diminta untuk dapat membuat kuesioner dan menganalisa terhadap produk yang terjual dalam pasar yang sudah tersedia. Jadi kalian diminta untuk membuat kuesioner terhadap produk yang telah Anda buat dan penjualannya di pasar itu bagaimana, strategi-strategi apa yang harus dikeluarkan dalam produk kalian, seperti itu. Oke, next kita masuk ke bab 3 atau pertemuan ketiga, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas. Uji validitas ini merupakan uji yang valid atau tidak validnya suatu kuesioner. Nah, kuesioner itu dikatakan valid jika ada suatu kuesioner yang mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikasinya berada di bawah 0,05 atau alfanya itu di bawah 0,05. Nah, uji reliabilitas yaitu uji untuk mengukur sebuah kuesioner yang merupakan aspek penilaian dari variabel-variabel tertentu. Kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu. Nah, jumlah kuesioner dikatakan reliable jika korban alfanya itu lebih besar daripada 0,6. atau 0,06 dan dikatakan tidak reliable jika korban alfanya itu
lebih kecil dari 0,06. Nah, jika alfanya itu lebih besar daripada 0,7, artinya reliabilitasnya mencukupi. Sementara jika alfanya itu lebih besar daripada 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable-nya. Jika alfa lebih besar daripada 0,90, maka reliabilitasnya sempurna. Nah, jika alfa antara 0,7 sampai 0,90, maka reliabilitasnya tinggi. Nah, jika alfa antara 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitasnya moderat. Jika alfa lebih kecil daripada 0,50, maka reliabilitasnya rendah. Nah, untuk mengetahui gimana caranya kalian mengukur suatu data dikatakan valid atau dikatakan reliabilitas itu, kalian bisa lihat dalam modul ada langkah-langkah pengerjaan untuk melakukan pengerjaan data melalui SPSS yang sudah tadi saya sebutkan, bahwa kesannya kita itu belajar praktikum statistik industri ini ada aplikasi yang turut serta, yaitu SPSS. Nah, untuk pertemuan 4 kita membahas tentang regresi linear. Regresi linear itu apa sih? Regresi linear itu merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Regresi linear sederhana diperlukan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab dengan variabel akibatnya. Nah, kita lanjut ke pertemuan 5, yaitu korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau cause effect, atau hanya kebetulan saja. Nah, dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Nah, pada pertemuan 5 ini hasil akhir yang diminta tuh kita harus melakukan hipotesis. Nah, gitu. Hipotesis yang kita buat ini diterima atau enggak sih gitu, diterima atau ditolak gitu. Nah, makanya ada dilakukan uji korelasi seperti itu. Untuk pertemuan 6 kita membahas tentang autokorelasi dan multikolinearitas. Nah, autokorelasi itu apa sih? Autokorelasi ini merupakan turunan dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji model regresi apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T1 atau periode sebelumnya. Nah, uji autokorelasi dilakukan melalui uji Darwin-Watson dengan cara membandingkan nilai Darwin-Watson atau hitung D dengan nilai Darwin-Watson tabel, yaitu batas bawah dan batas atas atau DU. Nah, penjabaran pengujiannya ada 5. Jika 0 lebih kecil daripada D dan D itu lebih kecil nilainya daripada DL, maka terjadi yang namanya autokorelasi positif. Nah, jika DL itu lebih kecil daripada D dan D ini lebih kecil nilainya daripada DU, maka tidak ada dipastikan terjadi autokorelasi atau tidak. Ketiga, jika DDL lebih kecil daripada D, maka D ini nilainya lebih kecil daripada 4, harus lebih kecil daripada 4.
maka terjadi yang namanya autokorelasi negatif. Nah, jika 4DU lebih kecil daripada D, maka si D ini nilainya itu lebih kecil daripada 4. Maka tidak dapat dipastikan terjadinya autokorelasi. Dan terakhir, jika DU lebih kecil daripada D dan D ini nilainya lebih kecil daripada 4DU, maka tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif. Nah, kita masuk ke multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah keadaan di mana pada model regresi itu ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Nah, uji multikolinearitas ini melihat ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel yang lain menjadi terganggu. Jadi semakin tinggi korelasi antara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar, yang dapat mengakibatkan standar error semakin tinggi pula. Nah, untuk menilai ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat besarnya nilai variance influence factor atau VIF antara VIF di bawah 10 dan autokorelasi itu apa sih? Autokorelasi ini merupakan turunan dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji model regresi apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T1 atau periode sebelumnya. Nah, uji autokorelasi dilakukan melalui uji Darwin-Watson dengan cara membandingkan nilai Darwin-Watson atau hitung D dengan nilai Darwin-Watson tabel, yaitu batas bawah dan batas atas atau DU. Nah, penjabaran pengujiannya ada 5. Jika 0 lebih kecil daripada D dan D itu lebih kecil nilainya daripada DL, maka terjadi yang namanya autokorelasi positif. Nah, jika DL itu lebih kecil daripada D dan D ini lebih kecil nilainya daripada DU, maka tidak ada dipastikan terjadi autokorelasi atau tidak. Ketiga, jika DDL lebih kecil daripada D, maka D ini nilainya lebih kecil daripada 4, harus lebih kecil daripada 4. Maka terjadi yang namanya autokorelasi negatif. Nah, jika 4DU lebih kecil daripada D, maka si D ini nilainya itu lebih kecil daripada 4. Maka tidak dapat dipastikan terjadinya autokorelasi. Dan terakhir, jika DU lebih kecil daripada D dan D ini nilainya lebih kecil daripada 4DU, maka tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif. Nah, kita masuk ke multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah keadaan di mana pada model regresi itu ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Nah, uji multikolinearitas ini melihat ada atau tidaknya korelasi yang signifikan. Nah, uji multikolinearitas ini melihat ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel yang lain menjadi terganggu. Jadi semakin tinggi korelasi antara semakin tinggi korelasi antara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar, yang dapat mengakibatkan standar error semakin tinggi pula.
Nah, untuk menilai ada tidaknya multikolineritas adalah dengan melihat besarnya nilai variance inflation factor atau VIF antara VIF di bawah 10 dan tolerance value 0,1, maka tidak ada terjadinya multikolineritas. Nah, jika kalian masih bingung dengan apa yang saya ucapkan, saya sarankan untuk kalian membaca modulnya terlebih dahulu agar kalian lebih paham apa yang saya maksudkan gitu. Nah, terakhir, pertemuan 7 kita ngebahas tentang heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian antara dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji dari model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ketidaksamaan varian ini disebut heteroskedastisitas, sedangkan adanya gejala residual yang sama disebut homoskedastisitas. Nah, jadi ketika kalian sudah melakukan penginputan data dalam SPSS dan ternyata terjadi ketidaksamaan nih antara varian residual yang satu dengan residual pengamatan yang lainnya, berarti data kalian ini termasuk ke dalam uji heteroskedastisitas. Tetapi ternyata saya menguji data saya lewat SPSS, ternyata data saya ini sama antara residual satu dengan residual yang lainnya. Berarti data kalian itu termasuk ke dalam homoskedastisitas. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat modul yang sudah ada dalam e-learning. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Untuk penjelasan penjelasan praktikum statistik industri dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Jika ada banyak pertanyaan atau jika tidak mengerti apa yang saya sampaikan, kalian bisa tanyakan langsung kepada Asep yang bersangkutan untuk minta dijelaskan lebih mengenai praktikum statistik industri. Intinya praktikum statistik ini kita menggunakan aplikasi SPSS. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.